Silakan duduk kembali. Yang keempat, kita menyaksikan lagi tampilan yang kedua dari siswa-siswi SMP Negeri 4 Ngabino. Waktu dan tempat dipersilakan. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلانا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نزداد المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلانا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد سأكون أنا من أرضانا لن نسعى لرضاهم
Bapak Sutarto MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kasih SMP, Bapak Setiagraha SPD, sehat Pak? Dari Pilo Pak? Ya, jalannya becek berbatu-batu. Bapak Ibu pengawas SMP Kecamatan Melawi yang kami hormati, Bu Lilis, Pak Satoto, Pak Sopandi yang kami hormati, semoga sehat sampai di sini. Bapak Ketua Komite SMP 4 Nangapino, Pak Arnold beserta jajarannya yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, rekan-rekan yang saya banggakan, anak-anakku semua yang saya cintai, terlebih Bapak Ibu, tamu-tamu, para kepala sekolah SMP seluruh Kabupaten Melawi yang kami hormati, kami banggakan. Puji syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, bangga kami karena Bapak Ibu semua sudah berkenan hadir di SMP Negeri 4 Nangapino. Jadi beginilah kondisi SMP ya. Jadi dari bulan Juni saya di sini ya, mencoba berbenah Bapak Ibu semuanya. Jadi inilah SMP. Jadi kami mewakili dari komite. Jadi nanti sambutan kepala sekolah sama dengan komite, sambutan komite nanti sama dengan kepala sekolah Pak Arnold ya. Karena kita sama-sama tuan rumah. Nah, jadi inilah SMP Bapak Ibu semua, SMP Nangapino di Desa Pore. Desa Porenya sana masih agak jauh Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi di tengah-tengah antara Desa Pore dengan KKK sana gitu. Jadi Bapak Ibu hadirin yang kita muliakan, jadi pada hari ini kami mewakili kawan-kawan semuanya yang pertama mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ya atas kedatangan di sini. Ya, apapun kondisinya, apapun medannya, alhamdulillah sampai di sini. Yang kedua, kami nanti sebagai tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya pada hadirin semuanya. Kalau nanti seandainya sekiranya selama berlangsungnya acara ini nanti mungkin ada banyak hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan atau bagaimana di hadapan Bapak Ibu semuanya para hadirin, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Masalah tempat mungkin atau nanti mungkin hidangan kalau ada ya, jadi mungkin kurang berkenan. Jadi apapun nanti siapa tahu nanti ya, jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi karena kami itu jauh dari rantau ya, dan seperti kota gitu. Yang ketiga, jadi saya sebagai tuan rumah mau memperkenalkan diri dulu ya. Yang pertama mau saya kenalkan dulu kawan-kawan saya di sini. Nah, yang pertama ini Pak Ketua Komite saya nih, Pak Arnoldus Negnesi, silakan berdiri Pak. Nah, ini jadi yang membantu kami beserta 2 orang komite SMP. Nah, jadi ketika datang beliau langsung minta mundur. Saya bilang jangan mundur, saya baru masuk gitu. Nah, jadi saya tidak mau karena belum bekerja, takut nanti kesannya tidak bagus. Yang kedua, Pak Utun tolong ditanyakan Pak. Nah, saya biar nanti kawan-kawan juga kenal juga. Ini guru saya nanti. Ini yang pertama, saya mulai dari guru-guru senior dulu yang paling lama di sini. Nah, ini Bu Sarma Wijayanti. Ini orangnya masih di sana, masih nganu tapai sana. Ya, tapai betul Bapak Ibu. Jadi dalam rangka kurikulum merdeka Pak Setia ya. Jadi walaupun anak-anak kami tidak ada yang guru penggerak Pak, tapi kami bergerak sendiri Pak. Anak buat tapai. Nanti boleh dicoba. Kalau tidak enak uang kembali nanti lah. Ini Bu Sarma Wijayanti tiap hari beliau jalan kaki dari Teluk Batu. Ya, tiap hari itu jalan kaki dengan Pak itu nanti sama anak-anak tadi yang tampil tari Melayu tadi. Ini Bu Sarma Wijayanti ya. Berikutnya Pak Utun. Ini puaka kami di sini nih dari zaman Pak Edi Kaset sudah ada Pak Melano ya, Pak Melano SPDK Guru Agama Katolik ya. Jadi guru
guru paling senior di sini, Pak Lanau, guru agama Katolik. Yang ketiga berikutnya Pak. Ah ini Pak. Ah itu di depan itu orang ganteng itu Pak Parjoko. Ya, tapi Melayu ganteng dia. Ya Parjoko ya, jadi beliau ngajar di sini, guru honorer dari zaman mungkin dari dulu lah, sudah lama, maka guru senior. Berikutnya, nah ini bedanya Pak. Kalau saya di Pino Utara Pak, ketika saya datang banyak guru-guru kabur jadi kepala sekolah. Pak Sarbani, Pak Pendi, Pak siapa lagi itu, Pak Simon, Pak Jumadi, Pak kabur. Saya datang mereka menjadi kepala sekolah. Saya datang ke sini banyak guru datang, alhamdulillah. Yang pertama Pak Bilem. Pak Bilem itu kan kepala sekolah, mantan kepala sekolah tuh dari Mbak Malang melintang di Rimba Pendidikan Nangapino. Sekarang mau bantu kami di sini, ya guru bahasa Inggris. Sekarang memang tidak ada. Itu Pak Bilem ke sana, senyum itu. Itu Pak Bilem ya. Yang kedua berikutnya yang baru, nih Pak Elias SPD. Mana tadi Pak Elias ya? Pak Elias tadi yang menyiapkan tadi itu. Jadi Pak Elias itu putra asli Puring. Pokoknya kami guru-guru ini seminggu kami guru-guru ketemu dia, kami tambah umur 1 hari karena dia itu orangnya humoris ya, selalu buat kami itu ceria ya. Ini Pak Elias guru olahraga. Yang berikutnya pijit Pak. Berikutnya silakan dipijit berikutnya. Ini Bu Yani Damai Yunita ini. Guru ya Bu Yani Damai Yunita. Ini orang GGD dari mana Pak Supandi ya? Bengkulu apa ya? Bengkulu. Ya makasih Pak Supandi ya. Bululis Pak Satwa Pak Setia didikannya. Jadi GGD di sini dapat guru-guru bermutu. Ya Bu Yani Damai Yunita ngajarnya macam-macam. Dia basicnya kimia Pak, S1-nya itu Pak. Tapi sedikit IPA kan. Ya alhamdulillah. Berikutnya Pepi Mariati, bener Bu ya, itu yang di sana tuh nyempil di sana tuh motor itu, Bu Pepi GGD pindah dari mana? Makasih Bu Lilis ya. Nangka Betange, Sukan. Udah dipindah sini, alhamdulillah. Makasih Bapak Ibu pengawas, guru bahasa Indonesia beliau. Ini makanya sudah ada mading di sana di tembok sana itu. Ini karya beliau itu anak-anak itu. Ya jadi dulu nggak ada temboknya, banyak tulisannya enggak. Sekarang ada Bu Pepi, ada mading. Berikutnya Bu Juliana Esbud. Ini yang baru juga, tapi orang baru wajah lama sebenarnya. Ini Nyonya Binawa sebenarnya. Dia nggak mau dibawa Pak Binawa pindah ke Pino, tetap mencintai Puring untuk ngajar di sini. Dia P3K juga ya, Bu Juliana Esbud ngajari Pak. Berikutnya Pak, ini Bu Sasa Derbika ini. Jadi P3K juga, anak kawan kita sebenarnya Pak Samsi yang ngajar di sini guru matematika. Jadi makanya saya bilang kemarin Pak Ketua pokoknya nanti ketika Indonesia Raya harus live pakai musik, kami punya. Gitu. Bu Agnes, orang asli dari Puring. Berikutnya Pak Yulianus Puton. Itu yang di depan Dayak Ganteng itu orang dari Serawai, jadi masuk tuh ya. Masih kerabat Pak Arnold itu. Jadi Bu Ikayati TU yang ya. Kalau Pak Cabe nanti. Ya, udah di sana kita siapkan lahan, udah mulai ditanam oleh itu suaminya Bu Pepi itu ya. Nanti kami juga mau buat lahan di sini. Sebelum jadi biar padat dulu, nanti baru kita ini buat lahan. Jadi itu bagus semuanya. Jadi nanti kami mohon dukungan ya, saling bahu membahu di MKKS ini. Nanti yang kita punya kendala, punya masalah, makanya fungsinya kita berkumpul itu ya. Mohon maaf nanti sekali lagi kami mewakili jajaran dari komite Dewan Guru, termasuk anak-anak. Jika banyak hal yang kira-kira kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama-tama kita yang hadir pada hari ini, baik saya mewakili orang tua murid atas nama komite mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak yang dimana mengikuti kegiatan musyawarah kunjungan kerja kepala sekolah. Kami sebagai komite menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kepala Sekolah bersama Dewan Guru yang sudah menyiapkan acara ini.
mungkin dilihat dari keadaannya ya, inilah yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Memang inilah keadaan SMP Negeri 4. Jadi tadi saya gurau mereka bilang SD Nangepino, tempat Nangepino, tapi entah di mana gitu. Jadi inilah SMP-nya. Jadi mungkin tidak banyak yang saya sampaikan karena sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Hanya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Pengawas dan kasih SMP, mungkin ke depan yang kami dari komite ingin supaya membangun kerjasama yang baik sehingga terwujudnya pendidikan mungkin lebih baik ke depannya bersama kepala sekolah yang ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena di pagi di hari yang cukup cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita diizinkan untuk bersilaturahmi pada hari ini. Yang saya hormati Pak Kasih SMP, Pak Setiagraha, yang saya hormati Pak Korwas, Pak Satoto, dan para pengawas SMP MTS. Yang saya hormati tuan rumah Pak Sutarso dan komite, dan yang saya banggakan rekan-rekan kepala sekolah, pengurus dan anggota MKKS SMP MTS Kabupaten Melawi yang hari ini berkesempatan hadir. Marilah kita sama-sama meminta ridho, meminta rahmat dari Allah supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Saya tadi sempat terpukau dengan sambutan dari tuan rumah yang memperkenalkan seluruh personilnya. Jadi sebenarnya kita memang harus dan selalu saya ingatkan bahwa MKKS ini tujuan terpenting terdalamnya adalah silaturahim atau silaturahmi. Jadi kalau kita ingin menggali ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang lain yang terlalu dalam di MKKS ini, dalam setiap kunjungan kerjanya memang tidak bisa kita dapatkan secara spontan. Tapi silaturahminya itu pasti. Dan oleh karena itu saya sangat bersyukur tadi dan terpukau dengan perkenalan dari tuan rumah. Dan itulah yang memang kita inginkan setiap mengunjungi sesuatu tempat, kita ingin berkenalan dengan penghuni tempat itu atau tuan rumah. Termasuk di sini lingkungannya, kita harus berkenalan dengan lingkungan. Kita lihat di sini banyak resam. Kita harus beradaptasi segera dengan resam-resam itu dan batu-batu di jalanan. Kalau melihat lingkungan ini sebenarnya sangat berpotensi untuk dikembangkan pertanian dan perkebunan, Pak De. Kalau di MKKS ini kan sudah lengkap. Mau ke toilet tinggal hubungi Pak Budi, itu bisa. Ini luas lahannya ini mencukupi untuk membangun walet di sini, Pak. Kalau mau kebun sawit ada Bu Sabet, itu tukang penyediaan bibit sawit itu, Pak deh. Nanti kalau lahan-lahan yang nganggur seperti kiri kanan ini jangan dibiarkan. Pupuk ada pupuk. Pupuk ada, edukasian itu distributor pupuk. Nah itu udah lengkap, Pak deh. Jadi nanti itu untuk kawan-kawan anggota MKKS, kalau memang ada kegiatan-kegiatan di luar yang ada hubungannya dengan kawan-kawan baik bisnis maupun apa segala macam, boleh dipromosikan lewat MKKS, termasuk pupuk, penjualan pupuk dan segala macam itu. Nah apa, promosikan saja.
Pak Netarto itu pasti butuh pupuk kalau dia udah nanam sawit, beli bibitnya dengan Bu Maria kan. Nah, seperti itu. Jadi intinya kita pada hari ini dapat bersilaturahmi di sini itu sudah sangat bersyukur dan sangat menggembirakan. Karena bagi saya itu kebahagiaan itu kalau bisa kumpul dengan kawan-kawan. Jadi saya sangat bersyukur pada hari ini kita sudah melebihi dari target yang biasanya kita targetkan sekitar 30-an orang, dan hari ini saya lihat kawan-kawan sangat antusias, bahkan lebih dari 40-an yang hadir. Kita libatkan dalam setiap pertemuan MKKS rutin atau reguler bulanan. Itu pertimbangannya akan memonitor langsung kepala sekolah binaannya, apakah dia itu aktif ikut di MKKS, aktif ikut di kegiatan MKKS. Yang kasih kepada tuan rumah yang hari ini luar biasa sahabatannya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya kita maklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Orwas SMP se-MTS yang Pulau Betawi sekaligus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kasih SMP, rekan-rekan pengawas SMP yang terhormati Bapak Sudarto selaku tuan rumah yang kami hormati, Ketua MKKS Kabupaten Melawi, dan para kepala sekolah hebat yang ada di Kabupaten Melawi, Bapak Ketua Komite, Bapak Dewan Guru SMP 4 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan pagi yang cerah ini, ya alhamdulillah cuacanya juga bagus, ya kita bisa berkumpul dalam rangka kunjungan kerja MKKS SMP di Kabupaten Melawi di SMP 4 Poring ini. Bapak Ibu sekalian, ya, kita patut berbangga terhadap kepala sekolah ini, ya, terutama saya sendiri ikut bangga juga bahwasanya Bapak Ibu masih tetap semangat sebagai kepala sekolah dan menjalin silaturahmi di antara sesama kepala sekolah. Ini kami sangat bangga sekali. Walaupun memang tidak semuanya bisa hadir karena banyak hambatan yang mungkin dihadapi. Kalau misalnya di Sokan sana atau di Penukuk ada yang tidak bisa hadir, mungkin karena memang cuaca saat ini tidak mendukung. Jadi saya tetap berbangga dan berbahagia juga, ya, bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya, ya. Ini saya juga ucapkan terima kasih pada tentang lagu Indonesia Raya yang musiknya tidak pas, tidak sesuai waktu itu, yang terlambat, ya. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya musik ini, saya juga terima kasih pada Pak Tarto, juga bangga juga ini udah dihadirkan musik. Cuma saya juga ingin menyampaikan bukan kritik, tetapi sebaiknya atau seandainya yang jadi dirijen itu lebih ke depan sehingga bisa yang lain itu bisa melihat, ya, karena dirijen itu kan yang memimpin, ya, yang memimpin semuanya, ya, dan ini bisa kelihatan dan fokus sebenarnya dari para penyanyi ini kan ke dirijennya, Bapak Ibu, ya. Jadi dirijennya harus dilihat. Kemudian juga ciri khas untuk lagu Indonesia Raya, ya, lagu Indonesia Raya ini karena seringkali ini yang sering saya lihat, dan sementara saya rasanya mau ngomong, di kesempatan ini ya mungkin saya bisa ngomong, ya. Ini yang kesinian tentunya tahu biramanya berapa? 4/4. Ya. Pada lagu Indonesia Raya itu kan hitungan keempat dimulainya, ya. Pak Edi tentunya hafal betul, ya, 1, 2, 3,
empatnya baru mulai Indonesia kan. Tapi ya banyak saya lihat di sekolah-sekolah atau pada saat kegiatan itu bukan hitungan keempat. Ya, kadang-kala Indonesia malah turun. Ini yang salah. Ya, iya. Hitungan keempat dimulai. Bapak ini yang perlu dibetulkan. Ya. Bapak Ibu, ini yang mungkin perlu dibetulkan ya, karena bukan kegiatan di sekolah aja, tapi kegiatan-kegiatan yang lain banyak yang salahnya. Ya. Dan kebetulan saat itu saya pernah belajar sedikit waktu calon kepala sekolah, kebetulan di BPD Kesenian Yogyakarta. Nah, ini pusatnya kesenian di sana. Ya, jadi untuk lagu Indonesia Raya ini yang sangat penting. Jadi Indonesia Raya 4/4 hitungan keempat mulai yang yang Bapak Ibu perlu perhatikan lagi nanti, bahwasannya untuk tiap kali lagu yang nadanya naik, Bapak Ibu, nadanya naik, tangannya itu naik juga. Ya, ini cirinya. Jadi ini nadanya naik, tangannya juga naik. Sehingga pada saat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada pesertanya, penyanyinya, ini kan akan sejalan. Indonesia tanah kan naik juga. Kalau saya suara nggak bagus, cuma ya kalau sedikit ya. Jadi intinya kan 4/4 ini tiap kali nadanya naik, tangannya juga naik. Itu dirinya pembinaan kami, diantaranya yang terakhir adalah pembinaan tentang PBD, ya, perencanaan berbasis data. Ya. Ya. Untuk perencanaan berbasis data ini, ya, yang terutama sekali sekolah itu harus mendownload raport pendidikan, kemudian rekomendasinya. Ya. Sekarang dari yang ada di sini masih ada yang belum mendownload rekomendasi PBD yang baru, masih ada Bapak Ibu? Coba. Saya yakin masih ada yang belum, karena tiap kali saya kegiatannya masih ada yang belum. Masih ada yang belum mendownload. Yang kepala sekolah baru udah mendownload semua. Yang rekomendasi PBD, kemudian ada uraian tugasnya, udah ada yang udah di-download semua. Coba ada yang belum? Yang ada arkasnya, ya rekomendasinya, udah di-download, jangan sampai tidak di-download. Sekarang ada yang belum mendownloadnya? Bukan rapor pendidikan, karena begini, di rapor pendidikan itu kan ada 3 file. Yang satu rapor pendidikan, yang kedua adalah uraian tugas, kemudian yang ketiga rekomendasi. Ya, iya rekomendasi itu ya uraian arkas. Ya. Udah di-download semua Bapak Ibu? Kalau udah, alhamdulillah. Ya. Cuma kalau belum, karena terus terang masih banyak kepala-kepala sekolah yang baru atau yang masih PLT ini Bapak Ibu yang belum mendownloadnya. Ya, jadi nanti buktinya pasti ya bisa melihatnya nanti. Ya, nggak kalau yang Bapak udah di dinas itu udah kelihatan sekolah-sekolah mana yang ternyata belum. Memang masih banyak yang belum Bapak Ibu. Jadi kalau bilang udah masih ada yang belum. Kemudian ini Bapak Ibu, ya, kalau ada yang belum, memang ada yang bermasalah. Ya, terutama bagi kepala sekolah yang baru atau pindahan yang mutasi, biasanya ini keluarnya itu adalah raport pendidikan di tempat yang lama.
Ibu Hadian Lilis Bidang CDPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para seksi pendidikan, Bapak Setiagraha SPD, yang saya hormati Pak Ketua atau Korwas yang akrab dipanggil Korwas Kabupaten Melawi, rekan saya Bapak Supandi, pengurus pembina pada sekolah ini, serta Ketua MKKS dan Bapak Ibu kepala sekolah semuanya. Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, ya, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Korwas. Nah, jadi memang sebenarnya kegiatan kami tadi sudah disampaikan yang sesuai dengan usulan juga bahwa kami ya bahasanya lah itu kalau bisa diminta atau hadir pada kegiatan-kegiatan MKKS. Memang sih maunya itu semuanya, tetapi pada hari ini hanya bisa 3 yang hadir, bahwa saya dan Pak Supandi selaku pembina dari sekolah ini. Jadi kenapa? Karena kami memandang MKKS ini adalah forum yang sangat penting, sangat urgen untuk bisa kami masuk ke sini, yaitu tujuannya tadi kami melakukan monitoring, ya, pendampingan lah bahasanya ya, pada kegiatan-kegiatan dan juga untuk memantau kepala sekolah binaan kami. Nah, tadi juga sudah disampaikan ya Bapak Ibu ya. Nah itu. Jadi mudah-mudahan kehadiran kami tidak terlalu mengganggu agenda, karena kami pun ya dalam misi memberikan materi ini disesuaikan saja dengan kebutuhan ya Pak Haji, betul ya. Jadi tidak harus selalu kami memberikan materi. Namun hari ini karena memang banyak ya ada yang disampaikan, saya disampaikan oleh Pak Satoto yaitu tentang PBB dan juga saya disampaikan ya. Nah, jadi kegiatan hari ini sungguh saya sangat memberikan apresiasi yang tinggi. Ternyata memang ya kepala sekolah ini adalah kepala sekolah hebat yang mampu saling berkolaborasi, saling bekerja sama, saling mendukung untuk melaksanakan tupoksinya dan penguatannya melalui wadah ini, melalui forum MKKS ini ya. Nah, kemudian terkait dengan PBD tadi sudah disinggung ya. Menurut saya Pak Setia ya Pak Satoto kita ini berhadapan dengan kepala sekolah milenial. Ya kan Bapak Ibu ya. Beda dengan zaman saya dulu Pak, dan zaman Pak Toto, zaman Pak Supandi, apalagi zaman Pak Setia ya Pak Setia. Kepala sekolah sekarang ini kepala sekolah milenial yang sangat menguasai IT itu ya. Utama kita semua. Nah, di sini artinya apa? Ketika kepala sekolah itu dihadapkan dengan tugasnya, dengan fungsinya, maka itu akan selalu terkait dengan kompetensinya dalam menguasai teknologi, ya, khususnya terkait dengan pembinaan media sosial, termasuk dari sini internet, Facebook, kemudian itu dan seterusnya, juga terkait dengan aplikasi yang sudah diluncurkan oleh Kemendikbudristek, ya Pak Surya. Nah, jadi salah satunya itu tadi yaitu rapor pendidikan. Nah, untuk sebenarnya rapor pendidikan tadi sudah dijawab, ditanyakan sudah mundur atau belum ya. Saya yakin 50% lebih pasti sudah mundurnya ya Pak. Ya Bapak Ibu sudah. Nah, jadi ya memang wajib yang harus. Jadi usahakan rapor pendidikan itu bahkan sudah dalam bentuk hard kopinya. Sudah di print ya, sudah di print Bapak Ibu. Nah, jadi dalam aplikasi rapor pendidikan itu ada rapor pendidikan, rapor pendidikan, kemudian rekomendasi dan uraian arkas yang terkait dengan pemanfaatan dana BOS. Ya kan Bapak Ibu? Nah, itu yang nanti Bapak Ibu perlu refleksikan
dengan semua guru dan stakeholder yang ada di sekolah. Jadi rapor pendidikan itu hanya jangan Bapak Ibu baca sendiri saja, Bapak Ibu lihat, tetapi perlu sama-sama dibaca, direfleksikan di sekolah. Semua stakeholder tahu, guru harus tahu, komite tahu. Bahkan kalau orang tua menjadi perwakilan juga perlu tahu bagaimana rapor pendidikan pada masing-masing sekolah Bapak Ibu sekalian. Dan juga direfleksikan, dibaca bagaimana rekomendasi yang sudah secara otomatis ya, otomatis itu ada dalam aplikasi dan dibaca juga di uraian atasnya mana kegiatan yang dari banyak rekomendasi itu mana yang menjadi prioritas untuk dibenahi. Nah, lihat. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sampai masuk ke uraian kegiatan arkasnya, maka itu akan terbaca indikator-indikator mana yang perlu dibenahi. Apakah benahi 1, 2, 3, 4 sampai benahi berapa? Vero, Pak Budi kemarin? Nah, ada yang sampai 10, ada yang 6. Tergantung bagaimana ya rekomendasi yang diberikan dan benahinya tadi, tindak lanjutnya. Dan bagaimana kaitannya dengan pemanfaatan ke rekomendasi dengan dana BOS. Ya, nah inilah. Jadi kenapa disebut PBD? Perencanaan berbasis data. Artinya setiap kegiatan yang kita rencanakan, yang kita planningkan itu memang berdasarkan keperluan, kepentingan yang sudah pasti, yang sudah terbaca, yang berdasarkan rapor pendidikan. Jadi kita kegiatan di sekolah pun tidak ya mudah kita dilaksanakan di mana ya. Padahal itu nanti tidak masuk dalam rekomendasi, kita akan memberikan Bapak Ibu. Karena nanti kaitannya dengan bagaimana pertanggungjawabannya dalam penggunaan dalam itu saja ya. Baik, nah itu sedikit saya sampaikan. Tadi sudah panjang lebar sudah disampaikan dan saya kemarin informasi ke Pak Santoso juga bahwa ya terkait PBD ini sekolah sudah bisa sosialisasi ya. Platform PMM, platform Merdeka Belajar itu sudah. Jadi menurut kami ya, kami tinggal atas saja menjalankan hal itu saja ya. Tadi benar yang sudah dikatakan, sampai sekolah wajib mendownload bagaimanapun caranya. Nah kalau ada terkait dengan masalah seperti Pak Budi masih belum bisa ya Pak Budi ya. Nah itu nanti tanyakan ke link, kan ada saya kirim di grup. Bagaimana kalau ada apa ada helpdesk-nya ya. Masih ya. Nah makanya kemarin saya ingin sama saja dengan itu. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tadi juga disinggung dengan akreditasi. Bapak Ibu untuk akreditasi sekolah-sekolah yang merasakan sekolahnya masih TT, ada enggak? Tidak ada ya. Yang masih C, sudah 4 tahun yang lalu, sudah 5 tahun yang lalu, itu sudah wajib mempersiapkan untuk akreditasinya. Nah sekarang kemarin pembinaan saya Pak sekolah Pak Panggil, saya bacanya hanya turun sekolah binaan saya. Terus saya gedor terus sudah Pak Panggil sudah masukkan permohonannya, sudah mengisi membuka sistemnya, sudah ngupload data-nya, itu saya gedor terus Pak Saparul sampai satu permohonan. Tinggalkan oleh Pak ya, ya Bapak Ibu ya. Jadi yang TT, yang C 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu sudah melakukan persiapan. Harus jeli dan berkoordinasi nanti dengan boleh dari KPA kami, KPA ketua Pak Ketua sudah, nah, bisa berkoordinasi dengan beliau, ya kapan kami akreditasi lagi atau otomasi itu apakah berlaku selesai 2 tahun sudah dan 1 tahun otomasinya selesai, maka tahun depan harus ada akreditasi ya, mulainya A, B, C, atau PT tetap harus akreditasi kurang. Baik. Nah itu terkait dengan akreditasi. Nah kemudian juga saya ada hal gimana? Yang 2021 kan berarti baru ini 2022, betul? Enggak, masih tetap dipakai. Nah, jadi kalau belum masanya kan 4 tahun ya, 4 tahun ya penilaian ya. Baik, Bapak Ibu, sekarang saya tanyakan Bapak Ibu, bagaimana dengan kenaikan pangkat Bapak Ibu? Kenaikan pangkat guru-guru. Nah, ini, apakah
sudah ada nuansa, ada semangat Bapak Ibu untuk naik pangkat? Belum. Nah sekarang saya tanya, kita berada di bulan apa nih? Oktober. Sepanjang yang Bapak Ibu ketahui, Oktober ini adalah periode kenaikan pangkat. Pengusulannya adalah sebelumnya, ya. Nah disinilah. Jadi kenaikan pangkat itu ada di bulan Oktober dan juga ada di bulan April. Nah sejauh mana Bapak Ibu sudah tahu sekarang kenaikan pangkat? Bapak Ibu, kenaikan pangkat sekarang dengan mekanisme dengan 3 tahap, yaitu pertama dengan mengajukan karya tulis ilmiah terlebih dahulu. Ada yang mau naik pangkat ketiga C? Guru-gurunya? Ketiga D? Keempat A? Ada? Kalau ada mau naik pangkat ketiga C, ketiga D, dan keempat A, maka guru tersebut wajib membuat karya tulis ilmiah (KTI). Ini tidak bisa tidak. Dan penilaian untuk naik pangkat ini ada di Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Manado. Nah, sekarang yang saya katakan tadi, bagaimana mekanismenya untuk naik pangkat sekarang harus mengajukan dulu KTI. Ada jadwalnya naik pangkat. Sekarang kalau Oktober kan berarti kan nanti akan keluar SK-nya yang sudah lalu paling tidak nanti November keluar kan. Nah berikutnya adalah periode April 2023. Nah untuk naik pangkat ke April 2023 itu prosesnya itu sudah dimulai pada bulan November ini, yaitu 1 bulan dulu mengajukan KTI-nya. Bapak Ibu sudah tahu kan bagaimana Sejabe, apa saja yang sampai sama kala, kemudian apalagi PTK, kalau kepala sekolah, PTS, apalagi best practice, ya, dan seterusnya. Nah, jadi masukkan dulu KTI-nya. Tim penilai itu nanti tidak mau berkas itu bersamaan dengan dupaknya. Ya? Bapak Ibu kita kan mau naik paket kan nggak ada KTI dan harus membuat dupak. Dupak itu disusun kepala sekolah Bapak Ibu ya, bukan disusun oleh tim penilai. Nah, disusun oleh kepala sekolah. Bahkan guru mau naik pangkat pun harus ya yang menyusun itu kepala sekolah. Karena kepala sekolah kan yang nilai kan, yang dinilai PK-nya. Apalagi di atas PK tuh, yang tiap tahun tuh SKP. Nah, makanya itu Bapak Ibu lah orang pertama yang harus tahu proses kenaikan pangkat. Jadi kalau ada guru nanti yang mau naik pangkat ngajukan KTI, ya harus Bapak Ibu dia mau naik ke berapa? Ketiga C, oh berarti ada buat makalah, ya. Nah, ketiga D harus 2 makalah, 1 PTK. Ketiga B harus 2 makalah, 2 PTK, 2 atau 2 best practice, ya. Nah itu. Nah jadi ajukan dulu KTI selama bulan November sampai Desember ini. Setelah dinilai nanti oleh diterima oleh Sekretariat, kami akan menilainya. Baru nanti akan keluar surat keterangan penetapan angka kredit KTI. Ingat, nilai KTI itu absolut Bapak Ibu. Makalah diterima atau tidak itu nilainya 2. Tidak ada nilai 1 atau 1,5. 0 atau 2 termasuk. Nah PTK nilainya 4 absolut. Kalau diterima 4, kalau tidak terima 0. Tidak ada nilai 2,5. Tidak ada nilai 3 sekali lagi tidak apalah. Karena kami bukan seperti kita kuliah dulu, dosen, pembimbing, makalah tidak. Ya. Jadi nilai KTI itu absolut. Kalau diterima nilai itu sesuai dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2009 itu. Jadi nilainya tidak ada setengah-setengah. Diterima pakai, tidak terima kembalikan, ganti. Nah, gitu ya. Nah, jadi untuk KTI ini yang ada 1 bulan pengajukannya, kemudian baru